adalah sensor cerdas yang memastikan tubuh merespons perubahan lingkungan yang tepat. Keempat, potensial membran dalam homeostasis. Jadi, apa sih hubungan antara potensial membran dan homeostasis? Jadi, fluktuasi potensial membran itu menciptakan impuls saraf dan kontraksi otot yang digunakan oleh tubuh untuk melakukan penyesuaian homeostatik. Misalnya, impuls saraf itu dapat memulihkan tekanan darah ke nilai normal jika terlalu rendah. Sementara, kontraksi otot itu membantu mempertahankan aliran darah dan pencernaan makanan. Sebenarnya, bagaimana sih fluktuasi potensial membran itu mendukung fungsi tubuh? Caranya, pada sel saraf, fluktuasi potensial membran itu menghasilkan impuls saraf yang mentransmisikan informasi. Pada sel otot, fluktuasi ini mencetuskan kontraksi otot yang penting untuk gerakan tubuh dan fungsi vital seperti pemompaan darah oleh jantung. Kemudian, kenapa sih potensial membran itu disebut bahasa elektrik tubuh? Karena potensial membran adalah cara tubuh kita mengirimkan sinyal listrik untuk mengontrol fungsi vital seperti regulasi tekanan darah, gerakan otot, dan komunikasi antar sel. Jadi, bayangkan sebuah lampu neon yang berkedip-kedip. Ketika saklarnya dinyalakan, maka lampunya menyala, dan ketika dimatikan, maka lampunya padam. Dalam tubuh kita, potensial membran itu mirip dengan lampu neon ini yang menyala dan padam sesuai dengan rangsangan. Lalu, untuk perubahan potensial membrannya begini. Jadi, di sel saraf ada fluktuasi potensial membran yang menciptakan impuls saraf yang digunakan untuk menghantarkan informasi di sepanjang jarak saraf. Dan di sel otot ada fluktuasi potensial membran yang mencetuskan kontraksi otot yang penting untuk gerakan tubuh. Nah, kontribusi pada homeostasisnya apa? Jadi, impuls saraf itu digunakan untuk melakukan penyesuaian homeostatik seperti memulihkan tekanan darah ke nilai normal jika terlalu rendah. Nah, kontraksi otot itu membantu mempertahankan homeostasis melalui banyak cara, seperti memompa darah oleh jantung dan memindahkan makanan sepanjang saluran cerna. Kemudian ada studi kasus keempat tentang sindrom SIADH, Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion, yaitu ketika air tidak bisa dibuang, semacam ada banjir di dalam yang tidak terlihat. Jadi, ada seorang pasien kanker paru-paru yang mengalami kejang. Nah, natrium serumnya itu hanya 118 milimolar. Normalnya itu 135 sampai 145, bukan karena kekurangan garam, tapi karena terlalu banyak air. Nah, tubuhnya itu memproduksi vasopresin terus-menerus meski tidak ada dehidrasi, sehingga timbullah konflik baru. Kalau ada hormon vasopresin berlebih, maka aquaporin itu terus disisipkan di ginjal. Air akan terus direabsorpsi, sehingga akibatnya kalau natrium itu turun, maka airnya masuk ke sel otak, sehingga terjadi edema cerebral dan berujung kejang. Hasil akhirnya adalah homeostasis osmolaritasnya hancur karena sinyalnya yang tidak berhenti. Solusinya apa? Solusinya harus ada pembatasan cairan ketat, yaitu sekitar 800 ml per hari.